Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang hebat-hebat? Semoga ustazah berharap kalian sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya sayang. Untuk mengawali pembelajaran hari ini dan semoga mengundang barokah dari Allah SWT, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar di tema 6 buku tema 2F tentang merawat hewan dan tumbuhan, di subtema 2 pembelajaran 4 merawat hewan di sekitarku, masih bersama Ustazah Yayu Apriyanti. Adapun kompetensi dasar ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.7, mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital di awal kalimat, nama bulan, nama hari, dan nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. PPKN KD 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Matematika KD 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 5. Yang pertama, memahami tentang macam-macam hewan berdasarkan tempat tinggalnya. 2. Menyebutkan contoh hewan berdasarkan tempat tinggalnya. 3. Mendeskripsikan hewan yang disukai. Keempat, mengidentifikasi contoh aturan bekerja sama dalam kelompok. Kelima, menggambar jarum pada timbangan untuk menunjukkan berat benda. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang tema 2F yang berkaitan dengan hadis kasih sayang. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Kita lihat buku tema 2F-nya pada halaman 67. Yoga mempunyai kolam ikan. Kolam ikan berada di dekat kandang kelinci. Kolam ikan itu dibuat bulan Juli lalu. Yoga rajin memberi makan ikan peliharanya. Kita amati gambarnya. Pertanyaan yang pertama, apa saja hewan peliharaan Yoga pada gambar? Ada ikan, ada kelinci, ada ayam, ada angsa. Yang kedua, apakah kelinci, angsa, dan ikan hidup di tempat yang sama? Tidak. Kelinci, angsa, dan ayam hidupnya di darat. Kalau ikan hidupnya di air. Masih di halaman 67, kita akan mengenal hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Contoh hewan darat adalah kambing dan sapi. Yang kedua, hewan yang hidup di air disebut hewan air. Contoh hewan air adalah ikan, paus, dan udang. Yang ketiga, hewan yang hidup di darat dan air adalah hewan amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak. Selanjutnya, contoh hewan yang hidup di darat ada kelinci, singa, unta, kuda, kanguru. Contoh hewan yang hidup di air ada ikan hiu, bintang laut, kuda laut, cumi-cumi, ikan paus. Contoh hewan yang hidup di 2 tempat atau hewan amfibi ada katak, ada ular. Terdapat di halaman 68. Bulan pada kolam ikan Yoga dibuat pada bulan Juli.
Penulisan huruf kapital nama-nama bulan bisa kalian praktekkan di rumah menggunakan buku tulis. Kalian menuliskan dari bulan Juli sampai bulan Desember atau dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kalian berlatih menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Binatang yang disukai alasannya ada di halaman 68. Kelinci, alasannya lucu dan jinak, bisa diajak bermain. Deskripsinya, kelinci mempunyai 4 kaki, telinga kelinci panjang, kelinci bergerak dengan cara melompat. Di halaman 68 kalian diminta untuk memilih salah satu hewan. Kalian tuliskan alasan dan deskripsinya seperti contoh di atas. Ustazah mencontohkan Ustazah memilih ayam. Kenapa Ustazah memilih ayam? Alasannya karena mudah memeliharanya. Kalau kita mempunyai sisa makanan, bisa kita berikan ke ayam tersebut. Ayam menghasilkan telur dan daging, bisa kita konsumsi sendiri ataupun kita jual nanti yang menghasilkan telur dan daging ayamnya. Deskripsi, ayam mempunyai 2 kaki, tubuh ayam ditutupi bulu-bulu, ayam memiliki jengger. Berikutnya anak-anak ustazah yang hebat-hebat, kalian buka halaman 70 tentang bekerja sama. Bekerja sama dalam kelompok ada aturannya. Contoh aturan bekerja sama dalam kelompok: 1. Menerima pendapat orang lain secara terbuka. 2. Menerima hasil kerja kelompok secara lapang dada. 3. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. 4. Tidak egois. 5. Membagikan ide. Anak ustazah yang hebat-hebat, masih kalian lihat di halaman 70. Setelah pulang sekolah, Laras membantu ibu membuat kue untuk dijual. Kue dikemas di dalam toples. Berat toples berisi kue adalah 250 gram. Agar ukurannya tepat, ibu menimbang kue menggunakan timbangan dapur. Bisa kalian lihat 250 gram. Jarum yang ada di timbangan menunjukkan antara angka 200 dan 300. Jadi 250 itu posisi jarum timbangannya ada di angka 200 dan 300. Bisa kalian lihat halaman 70 ya nak. Kita lanjutkan anak ustazah yang hebat-hebat di halaman 71. Untuk membuat kue, ibu membutuhkan beberapa bahan. Gambarkanlah jarum pada timbangan untuk menunjukkan berat bahan yang diperlukan. Yang pertama, telur ada 500 gram. Kalian langsung memberi tanda jarum yang menunjukkan angka 500 gram. Yang kedua, coklat 200 gram. Kalian gambarkan jarum pada gambar timbangan coklat. Yang berikutnya, terigu 600 gram. Bisa kalian langsung gambarkan jarum timbangan di halaman 71 yang menunjukkan terigu 600 gram. Berikutnya, gula 300 gram. Kalian tunjukkan di angka 300 jarum timbangannya. Yang berikutnya, keju. Beratnya 150 gram. Berat keju 150 gram. Di antara angka 100 dan 200 kalian buat jarum timbangan. Mentega 250 gram. Kalian buat gambar jarum pada timbangan dari angka 200 ke 300. Jadi menunjukkan 250 gram. Bisa kalian lihat di halaman 71. Langsung kalian gambarkan jarum
timbangan di halaman 71 nak ya. Kita lanjutkan anak ustazah yang hebat-hebat. Ibu mencatat hasil penjualan kue dalam tabel. Perhatikan tabel penjualan kue ibu. Lengkapi nama-nama bulan pada setiap baris tabel. Bila kalian lupa, lihat kalender yang ada di rumah kalian. Lihat di halaman 71 dan 72 nak ya. Nama bulan. Yang pertama Januari. Penjualan 20 kg. Selanjutnya setelah bulan Januari, ya pintar, bulan Februari ada 35 kg. Yang berikutnya setelah Februari apa anak-anak? Iya hebat, bulan Maret ada 25 kg. Anak ustazah yang hebat-hebat, bisa kalian lanjutkan di rumah untuk latihan di rumah dari nomor 4 sampai nomor 12. Urutan bulan di dalam tahun. Tadi sudah Januari, Februari, Maret. Setelah itu kalian lanjutkan sampai nomor 12 nak ya. Anak ustazah yang hebat-hebat, Yoga melihat anak bebek berlari ke sana kemari. Ekornya bergerak ke kiri dan ke kanan. Lucu sekali. Yoga bernyanyi lagu bebek-bebekku. Pernahkah kalian mendengar lagu bebek-bebekku anak-anak ustazah? Bisa kalian praktekkan di rumah juga ya nak ya. Seperti ini ustazah akan contohkan. Bebek-bebekku, mari kemari, ikutlah aku ke kebun bibi. Bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing nak ya. Kalian pasti ingat dengan nada ini karena ini sudah sudah biasa kita dengar ya lagu bebek-bebekku. Baiklah anak ustazah yang hebat-hebat, demikianlah pembelajaran hari ini. Ustazah akan menyimpulkan dari pembelajaran yang ustazah sampaikan hari ini. Yang pertama, menuliskan macam-macam hewan. Yang kedua, aturan bekerja sama dalam kelompok. Ketiga, memberi tanda pada gambar timbangan. Anak ustazah yang soleh dan solehah, ustazah minta tolong bantuannya ya nak ya. Ada satu pertanyaan. Sebutkan 2 ciri-ciri kucing. Kalian tulis di komen YouTube. Ustazah tunggu ya nak ya. Jawabannya di kolom komen di YouTube. Anak ustazah yang hebat-hebat, terima kasih nak ya. Kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Ayah dan bunda, terima kasih atas kerjasamanya dan selalu mendampingi Ananda saat belajar di rumah. Saat menyimak video dari kami, terima kasih untuk kerjasamanya ayah dan bunda. Semoga Ananda bisa memahami materi yang ustazah sampaikan hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata atau dalam menyampaikan pembelajaran hari ini. Ustazah mohon maaf anak ustazah yang hebat-hebat. Jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan. Jika terpaksa keluar rumah, selalu gunakan masker dan membawa hand sanitizer. Rajin sholat 5 waktu. Rajin membantu orang tua di rumah. Dan selalu berdoa semoga wabah ini segera berakhir agar kita bisa kembali bertatap muka di sekolah kita tercinta SDIT Nurul Ilmi. Tetap semangat belajar di rumah ya nak. Dan ingat selalu menjaga kesehatan. Demikian ustazah Yayu menyampaikan materi hari ini. Usaha akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.